memberikan testimoni saya tentang Ibu Cucu Suryani. Menurut saya, Ibu Cucu Suryani adalah rekan kerja yang sangat luar biasa di sekolah. Selain beliau cerdas, beliau juga sosok yang kreatif dan memiliki semangat belajar yang sangat luar biasa. Banyak hal yang kami diskusikan di sekolah dengan beliau. Sering sekali saya berdiskusi masalah bertanya tentang perangkat pembelajaran atau how to create media pembelajaran yang menarik, yang inovatif, karena beliau ini memang sangat luar biasa. Salah satunya yang beliau cetuskan di sekolah ini adalah membuat buku monitoring sholat atau buku evaluasi. Alhamdulillah itu sudah kami laksanakan dengan tujuan untuk membina dan meningkatkan karakter dan akhlak siswa kami di sekolah. Selama pandemi ini banyak banyak masalah yang kami hadapi di sekolah. Tentunya salah satunya adalah pembelajaran daring. Saya sering lihat Bu Cucu ini Zoom meeting dengan siswa dengan menggunakan aplikasi media yang sangat eye catching, yang sangat menarik, sehingga banyak siswa yang ikut serta dalam pembelajaran daring ini melalui Zoom meeting. Sering kami berdiskusi dengan Bu Cucu bagaimana untuk melakukan hal seperti itu, dan alhamdulillah sangat luar biasa kami memikirkan kerja yang bisa berbagi dan sharing, terutama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kami. At least untuk Bu Cucu sukses terus. Semoga dengan kegiatan guru penggerak ini, guru pembelajar ini, Bu Cucu bisa terus berkembang, berinovasi, dan memberikan masukan-masukan terus yang bermanfaat untuk kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lela, kelas 9G. Alhamdulillah dengan pembelajaran Zoom ini saya merasa lebih senang karena dapat bertemu langsung dengan guru dan teman-teman meskipun dalam jarak jauh seperti ini. Saya merasa lebih paham dan pembelajaran lebih asik dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan pembelajaran via Zoom ya. Jadi biasanya kita hanya di Google Classroom, kalian sekarang bisa lihat Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu ini kita akan pelajari materi tentang transformasi. Apa sih transformasi itu? Kalian pernah dengar nggak? Atau pernah melihat film Transformer nggak? Pernah. Oke. Pernah ya? Lihat di sini. Ada nggak di situ? Ada, Bu. Transformer. Ya, iya. Transformer itu berarti apa? Ada yang tahu? Perubahan wujud. Perubahan wujud. Iya, oke. Perubahan wujud dari apa? Lihat itu tadi. Awalnya dia berbentuk mobil. Kemudian dia berubah menjadi robot. Ya, di situ. Jadi transformer itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, itu tentang transformasi. Berarti transformasi itu apa? Perubahan posisi. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari titik X, ya, dari posisi awal ke posisi lainnya. Di mana posisi awal itu X, Y, dan posisi lainnya atau bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Oke, perhatikan jenis-jenis transformasi yang akan kalian pelajari itu ada 4. Yang pertama translasi,
yaitu pergeseran. Yang kedua refleksi, yaitu pencerminan. Yang ketiga rotasi, yaitu perputaran. Dan yang keempat dilatasi, yaitu perkalian. Oke, perhatikan lagi. Lihat, ini gambar apa? Main perosotan. Main perosotan. Tuh, jadi ketika main perosotan harus hati-hati. Ketika kalian main perosotan, apakah ada perubahan? Ada. Ada. Perubahan apa? Apakah bentuknya si anak itu berubah? Ya. Tidak ya. Jadi ketika perosotan itu, si anak itu hanya berubah posisi. Dia hanya melakukan pergeseran dari ujung atas itu ya, ketika dia awal melakukan perosotan sampai ke bawah, dia dari puncak sampai ke bawah. Kemudian yang kedua, kalian perhatikan ini apa? Gambar apa ini? Telapak kaki. Telapak kaki. Jadi yang kedua transformasi geometri yang akan kita pelajari itu yaitu refleksi. Refleksi itu pencerminan. Kaki kalian, kaki kiri dan kaki kanan ini merupakan pencerminan ya. Jadi kalau kalian misalkan kalian suka ngaca nggak? Suka ngaca nggak? Oke, suka ngaca ya. Kalau ngaca, Sering. mukanya berubah nggak? Misalkan Nutaina Jore jadi ganteng, berubah nggak? Enggak ya? Enggak. Iya, tetap we jore mah jore, ganteng mah ganteng. Ya, jadi ketika kita bercermin, bentuknya tidak berubah. Yang ada apa? Posisinya gimana? Kalau kalian ngaca, apakah berhadapan dengan kalian atau terbalik posisinya? Terbalik, Bu. Terbalik ya. Jadi kalau kita ngaca, berarti ngacanya ngadep ke kita. Ya, bayangannya ngadep ke kita. Berarti sama seperti kaki ini. Kaki kiri, kaki kanan. Kalau di sini kaki jempol, maka refleksinya jempol ada di depannya ya, bukan di ujung juga. Gitu. Jadi ketika jempol sebelah sini ya, kemudian direfleksikan, maka akan menghasilkan jempol yang ada di sini, bukan yang ada di ujung. Ya, jadi sama saja misalkan ketika kita lipat atau ketika kita gabungkan, maka akan pas gitu. Ya, jadi refleksi itu memindahkan titik, ya, refleksi itu apa? Memindahkan semua titik, Memindahkan titik sifat pencerminan, iya, pencerminan bangun data. Oke, untuk rumus refleksi, jangan ini ya, jangan ada suara ya. Kalau bisa di-mute dulu. Kalau misalkan tidak di-mute, silakan dengarkan dulu penjelasan Ibu. Kita lanjutkan. Refleksi, misalkan refleksi segitiga ini dicerminkan terhadap sebuah garis, maka akan menghasilkan bayangannya. Bagaimana untuk rumusnya? Di sini sudah Ibu sediakan rumus-rumusnya. Misalkan, kalau kita mencerminkan terhadap sumbu X, titik awalnya 1,2. Maka hasil pencerminannya adalah jadi 1,-2. Jadi yang negatifnya itu hanya titik Y-nya. Kemudian, untuk yang ketiga. Untuk yang ketiga setelah refleksi ada apa? Setelah refleksi ada rotasi. Ini apa? Gambar apa ini? Ada yang pernah naik? Pernah ya? Naik apa? Biang lala, iya. Biang lala atau apa kita mah? Biasanya di pasar malam ya, suka ada. Jadi kalian kan sering ya mendengar rotasi bumi ya. Berarti rotasi itu apa? Perputaran, ya. Berarti rotasi itu memindahkan suatu titik ke titik yang lain dengan prinsipnya memutar ya, menggunakan prinsip memutar. Jadi rotasi itu sama saja dengan perputaran. Misalkan kalau kalian naik di SpongeBob ini, kemudian berputar, si biang lala ini berputar, maka bisa saja nanti kalian posisinya ada di Imos atau ada di apa ini? Gambar apa ini? Burung ya. Jadi
Posisinya itu Bu. bisa berubah sesuai dengan perputarannya ke arah mana. Untuk rumusnya ini, sama seperti tadi, akan ada perubahan titik atau perubahan letaknya ketika kita merotasikan sebuah titik. Pak. Ya, untuk contoh misalkan ketika dirotasi 90 derajat dengan pusat 0,0, titiknya misalkan 1,2. Berarti nanti titiknya adalah negatif 1, negatif 2 kalau dirotasi ke 180. Kalau dirotasi ke 90, maka hasilnya adalah negatif 2,1. Jadi tinggal disesuaikan saja mana X, mana Y-nya. Kemudian yang keempat, ini gambar apa? Kereta. Kereta. Ini apa kereta palsu? Palsu. Perhatikan, ini gambar apa? Gambar Kereta. kereta. Kereta apa kekeretaan? Kekeretaan. Iya, kekeretaan. Di sini ada sebuah miniatur kereta. Dengan ini, lihat ini gambar apa? Kereta Kereta beneran. beneran. Iya, ini gambar kereta asli. Ada hubungan antara kereta yang pertama tadi, yang miniatur, dengan kereta aslinya. Di mana yang kereta miniatur itu merupakan pengecilan dari kereta asli. Disinilah yang disebut dengan dilatasi. Ya, dilatasi itu merupakan bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Jadi, kalau misalkan sebuah titik didilatasikan dengan skala tertentu, misalkan diperkecil atau diperbesar dengan skala tertentu, maka akan menghasilkan perubahan titik-titik, sehingga bentuknya pun akan semakin kecil. Kalau misalkan titik 2,3 didilatasikan dengan skala 2, berarti kalian tinggal mengalihkan saja. Kalau 2,3 dengan skala 2, maka akan menghasilkan 4,6 bayangannya. Jadi bayangan itu terbentuk sesuai dengan skalanya skala berapa. Itu materi kita untuk bab terakhir ya. Ini adalah bab terakhir di kelas 9, semester 1. Jadi nanti untuk selanjutnya, silakan sebelum Ibu tutup, ada yang bertanya tidak? Aisyah kurang paham dari rotasi. Pas rotasi ya? Oke, Ya. pas rotasi. Jadi gini, Ibu jelaskan kembali tentang rotasi ya. Rotasi itu tadi apa? Rotasi itu perputaran. Perputaran. Ya, biasanya kalau berputar itu, dia menggunakan rotasinya berapa derajat? Ada yang 90 derajat, berarti kalau 90 derajat itu membentuk siku-siku ya. Kalian bayangkan Iya, Bu. jam lah, jam. Kan dia berputar ya, jam dinding. Iya, Bu. Ya, berputar searah jam atau berbalik atau tidak berlawanan dengan arah jam misalkan. Kalau misalkan di keterangannya atau pada soal tertulis rotasinya sebesar 90 derajat. Pusatnya 0,0 misalkan. Awal titiknya itu di 1,2. Maka bayangannya adalah tinggal kalian rubah. Berarti kan X-nya kalau 1,2 berarti X-nya berapa? X-nya 1. Y-nya berarti 2. Kalau 1,2 ya. Berarti bayangannya adalah negatif Y, X berarti negatif 2,1 dibalik angkanya. Jadi tinggal sesuaikan. Ya, kalian jadi awalnya itu harus paham dulu kalau ada titik berarti angka pertama itu merupakan X. Angka kedua itu merupakan Y. Iya. Ya, jadi kalau rotasinya 90 derajat, pusatnya 0,0, maka X, Y-nya yaitu hasilnya ya, kalau titiknya itu X, Y, maka hasil bayangannya adalah negatif Y, X. Jadi tinggal